Studio. Studio. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih. Studio. Dari kehidupan yang informasi hati dan inspirasi. Dan baiklah pendengar, langsung kami hadirkan di ruang dengar Anda dialog interaktif luar studio dengan topik digitalisasi penyiaran mendukung ekonomi hijau di Sulsel, bertempat langsung dari Kecamatan Ujung Pandang yang akan dipandu oleh rekan kami Fitriani Rahman. Silakan. Terima kasih untuk rekan Arti yang ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Saat sekarang kami berada di lorong Hadal Self. Ini menarik ya, namanya juga agak asing begitu. Dan tepatnya berada di Jalan Sumbo Opu, lorong 293. Ini dikenal juga menjadi salah satu lorong wisata yang merupakan juga bagian dari program pemerintah Kota Makassar dengan 3 narasumber di tempat ini sejuk sekali ya karena dan di ujung ada Ibu Hawati. Assalamualaikum ya. Ibu Hawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Maloku Kecamatan Ujung Pandang yang juga tentunya adalah penanggung jawab dari Longwis ini ya, betul. Baik, sebelum kita berbincang dengan 3 narasumber kami yang berada di Longwis ini, kita tersambung dengan Bapak Irwan Ade Saputra. Halo, assalamualaikum, Bung Ade. Waalaikumsalam. Iya. Selamat pagi. Iya, saya Fitriani Rahman yang menemani dan kita bicara tentang digitalisasi penyiaran yang mendukung ekonomi hijau. Kami sekarang berada di lorong wisata yang di kiri kanan kami ini ada banyak sekali tumbuhan, perkebunan ya, dan juga pertanian, bahkan juga ada budidaya ikan yang dibangun oleh masyarakat di Sumbo Opu ini, khususnya di lorong 293 ini. Nah, Bung Ade ini adalah Ketua KPID Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana nih Bung Ade tentang digitalisasi? Bagaimana sebenarnya peran media itu sendiri untuk bisa mendukung adanya green economy ini? Oke, pertama-tama terima kasih buat RRI dan pemirsa RRI yang sudah mengajak kami untuk diskusi pada kesempatan pagi ini, dan juga teman-teman Bapak Ibu sekalian yang kebetulan ada di lorong wisata. Insya Allah akan selalu membuat sesuatu yang berbeda di lorong kita di Kota Makassar. Yang pertama-tama kami khususnya di insan penyiaran ya kami sebagai regulator ingin mendorong teman-teman di lembaga penyiaran terus ikut mengkampanyekan tentang ekonomi hijau. Ya mungkin sama seperti yang Kakak Fitri tadi sampaikan bahwa seperti yang terjadi di lorong wisata, ini yang perlu kita backup, perlu kita blow up, perlu kita publikasi, perlu kita mengedukasi ke masyarakat bahwa ternyata dunia ini bergerak. Salah satu isu strategis dari pemerintah Indonesia melalui Bappenas telah mengeluarkan program ekonomi hijau, green economy, bahwa semua aspek kita dalam aspek ekonomi harusnya mengarah yang lebih zero emisi, zero karbon, yang tentu tidak kalah penting untuk kepentingan anak cucu kita, sehingga memang ya kami di KPID dengan isu digitalisasi penyiaran dengan kemarin kita sudah laksanakan, tentu kita mendorong seluruh lembaga penyiaran untuk ikut mengkampanyekan ekonomi hijau ini. Karena dengan berbagai macam program, konten dan juga pemberitaan
kita mengarahkan teman-teman lembaga penyiaran khususnya di Sulawesi Selatan untuk mendorong kampanye ekonomi hijau ini supaya itu tidak ekonomi yang terjadi di lorong wisata tidak hanya terjadi di situ, tapi ini menjalar ke seluruh wilayah di Sulawesi Selatan. Apa yang teman-teman Bapak Ibu lakukan di lorong wisata itu bisa menjadi barometer bagaimana aplikasi terkait ekonomi hijau. Kayak gitu, Kak Fitri. Iya, jadi pada dasarnya tentu yang diharapkan adalah bagaimana masyarakat ini bisa. Halo. Iya, Halo. halo ya, terdengar ya. Baik, jadi yang Halo. ya, Bung Ade dengarkan saya? Iya, halo. Jadi memang yang diharapkan adalah bagaimana masyarakat itu kemudian bisa berdaya guna ya dan memanfaatkan lingkungannya untuk bisa mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian seperti itu ya Bung Ade ya. Betul, siap. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ya, Terima kasih banyak. mohon maaf nih di waktu yang sempit ini di tengah kesibukan Bung Ade ya. Sekarang lagi ada di Riau ya dan sudah tersambung. Terima kasih Bung Ade atas kebersamaannya. Semoga ini juga bisa mendorong rekan-rekan media untuk bisa ikut membantu meningkatkan juga expose terhadap peningkatan perekonomian di basis ekonomi ini hijau ya. Baik. Ya, betul. Terima kasih banyak RRI atas diskusi kita di pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum Bung Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat pemirsa RRI tercinta. Baik, terima kasih. Ya, kita baru saja bersama dengan Irwan Ade Saputra, Ketua KPD Provinsi Sulawesi Selatan dan tadi juga sudah dijabarkan bahwa diharapkan insan penyiaran itu ikut juga mensupport peningkatan ekonomi hijau. Nah, sekarang kita bicara soal green economy. Rupanya di lorong wisata itu ada ketahanan pangan yang coba di support oleh pemerintah kota dan seperti biasa ketika ada krisis biasanya UMKM itu tidak terkena ya. Dan ini sepertinya juga bagian dari peningkatan ekonomi itu sendiri. Baik, saya coba dulu bersama dengan Ibu Andi Suryani Tenribali ya, Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Ujung Pandang. Ini menarik karena ini kan adalah program pemerintah kota ya, Bu. Nah, sesungguhnya apa sih yang ditarget atau menjadi tujuan utama sehingga kemudian terfikirkan bahwa perlu ada yang namanya lorong wisata dengan ada ketahanan pangan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya lorong wisata itu gagasan awalnya muncul dari Pak Wali Kota. Lorong adalah bagian terkecil dari sebuah wilayah ya. Di lorong itu ada semangat kekeluargaan, ada gotong royongnya warga. Nah, dari situ mungkin Pak Wali Kota punya ide kita melakukan kegiatan yang sifatnya itu butuh semangat kekeluargaan, gotong royong, dan itu tempatnya di lorong. Kemudian kedua, pemilihan mengapa yang dilakukan adalah kegiatan budidaya. Pertama mungkin melihat tingginya angka inflasi dan melihat sektor-sektor yang menyebabkan inflasi itu meningkat adalah bahan-bahan seperti apa yang kita budidayakan sekarang di lorong, misalnya cabai, tomat, kangkung, dan lain-lain. Dari situ mungkin terfikirkan bahwa kenapa, apa salahnya kita edukasi warga, kita beri keterampilan untuk menanam dan memanen. Kemudian hasilnya nanti mudah-mudahan dapat meningkatkan ketahanan pangan minimal untuk mereka sendiri, begitu. Iya. Iya, jadi memang menarik ya karena kemudian dilihat ada potensi kekeluargaan, kegotong royongan, kemudian ini kalau bicara ekonomi nih, inflasi ya. Biasanya harga cabai naik turun, Bu ya. Dan itu adalah kebutuhan dapur yang pastinya dari situ juga yang kemudian tadi menjadi alasan, Bu ya. Iya, yang dikonsumsi sehari-hari. Nah, Bu, ini juga menariknya adalah ini kan di lorong. Apakah semua lorong yang ada di Kecamatan Ujung Pandang ini sekarang sudah melakukan hal yang sama? Ataukah mungkin ada pilot project barangkali? Kalau di Kecamatan Ujung Pandang sendiri kan program strategis lorong wisata itu kita diwajibkan setiap kelurahan itu memiliki 7 lorong. Tentunya karakteristiknya berbeda-beda.
ada yang warganya itu aktif, mau bergotong royong, ada karakteristik lorong yang sempit tanahnya, ada warganya yang memang sibuk dengan kegiatan-kegiatan pribadinya. Jadi ada beberapa lorong memang yang signifikan progresnya maju, tapi ada juga beberapa yang pertumbuhannya rata-rata saja. Ya, jadi memang tidak semuanya sama ya. Tetapi mungkin support pemerintah sendiri untuk bisa mendorong ke semua lorong ini untuk melakukan hal yang sama juga sering dilakukan, Ibu. Iya, karena ini program strategis, jadi pemerintah kota itu besar sekali porsi perhatiannya terhadap lorong wisata, dan terbukti dengan dilaksanakannya agenda-agenda rutin seperti rapat monitoring dan evaluasi, di mana pesertanya itu adalah seluruh SKPD teknis. Kita sebut dengan SKPD supporting, artinya SKPD inilah yang mensupport kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan di lorong wisata. Nah, misalnya Dinas Ketahanan Pangan dengan fasilitasi bibitnya warga, Dinas DP2, Dinas Perikanan dan Pertanian, mereka meluncurkan penyuluhnya untuk memberikan keterampilan kepada warga untuk menanam. Apalagi itu Dinas Koperasi, mereka mengedukasi warga, rutin melakukan sosialisasi, mengundang warga untuk membentuk kelompok usaha bersama. Mereka fasilitasi usaha-usaha kecil dan mensupport supaya UMKM bisa naik kelas, terutama UMKM yang berada di lorong. Kalau dilihat perkembangannya, sudah berapa lama sih sebenarnya Longwis ini, Bu? Ada 2 tahunan ya? Kurang lebih ya. Kalau Lonwis itu kalau Lonwis itu mulai launching itu dari Agustus 2022. Saya kira itu. Iya. Dan sampai sekarang ini ya semakin Berkembang baik, ya. berkembang. Ya. Baik, Ibu Hawati. Jadi ada sudah hampir ulang tahun ya, Agustus ya. Sudah setahun ya Longwis ya, dan ini adalah ide pasca pandemi kemarin ya. Baik. Nah, kembali mungkinkah dari progres yang ada sekarang sudah ada laporan enggak, Bu Tenri, tentang apakah betul berhasil mengalami peningkatan perekonomian oleh warga? Laporan yang ada di Kecamatan Ujung Pandang khususnya. Kalau laporan secara begitunya mungkin ke kecamatan kami dilaporkan secara lisan saja. Alhamdulillah kalau ada kunjungan-kunjungan macam kegiatan Apeksi kemarin, di mana para peserta Apeksi dari berbagai kota di Indonesia itu diarahkan untuk berwisata di lorong wisata kami, dan di situ disuguhi kuliner-kuliner serta kerajinan-kerajinan tangan yang dibuat oleh para warga. Kemudian data juga mencatat ya, Februari 2023 itu ada tingkat pertumbuhan ekonomi naik sekitar 0,1% kalau tidak salah. Jadi jelas dapat dikatakan bahwa benar lorong wisata ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Iya, berkontribusi besar juga ya terhadap peningkatan perekonomian ada di Kota Makassar. Ini luar biasa. Dan kita lanjut ke Pak Amiruddin nih. Ya, ini urusan pemberdayaan masyarakat ini ya. Bagaimana kemudian nih Pak Amiruddin melihat bahwa ternyata tadi Ibu Tenri sudah memberikan gambaran luas bahwa perekonomian khususnya pembangunan green ekonomi yang ada di Kecamatan Ujung Pandang itu sangat terasa sekali ya. Ada tadi peningkatan perekonomian mencapai 0,1%, ini pergeseran yang cukup lumayan ya. Nah, bagaimana dengan pemberdayaan masyarakat sendiri? Pak Amir merasa enggak bahwa kemudian masyarakat betul-betul mengalami pemberdayaan yang maksimal ketika adanya lorong wisata semacam ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa dapat bertemu sekaligus berbagi. Alhamdulillah wa syukurillah apa yang disampaikan tadi Ibu Tenri, bahwa secara umum 10 kelurahan yang ada di Kecamatan Ujung Pandang yang terdiri dari kurang lebih 70 lorong wisata dengan asumsi rincian per kelurahan ada 7 lorong. Namun perkembangan memang secara umum karena kita tidak bisa memaksimalkan seluruh potensi yang ada karena tergantung potensi seperti lorong-lorong yang kita lihat sekarang. Bahkan sebenarnya dari awal tempat yang kita berada di tempat ini yang cukup sudah hijau ini tadinya ditempati untuk tempat kongko-kongko warga plus mungkin tempat parkir, tapi alhamdulillah dengan kesadaran masyarakat bagaimana program pemerintah dalam hal ini bisa berkembang. Dan alhamdulillah hampir seluruh
kelurahan memang kita libatkan para ketua LPM. Jadi kami juga libatkan sebagai ketua FK, melibatkan langsung maupun tidak langsung para ketua LPM yang di masing-masing ada di kelurahan. Sehingga sinergitas antara LPM secara kelembagaan dengan masyarakat itu sendiri alhamdulillah terjalin dengan baik, sehingga program-program wali kota yang sudah dicanangkan ini ya kita lihat perkembangannya cukup signifikan. Secara umum memang yang sudah disampaikan tadi Bu Tenri bahwa kami tergantung dengan potensi lorong yang ada. Yang seperti kita lihat bersama pagi hari ini bahwa alhamdulillah keadaan khususnya masyarakat itu sendiri, alhamdulillah ketika kita ada kunjungan-kunjungan kemudian kami datang, pertumbuhan ekonomi khususnya UMKM yang ada di sekitaran lorong ya alhamdulillah semakin, paling tidak bahwa kebutuhan sehari-hari itu bisa terlayani dengan baik. Saya kira untuk sementara begitu, nanti kita kembangkan. Jadi alih fungsi lahan ke lahan produktif ini kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat begitu Pak ya? Siap. Iya, jadi kalau bisa melihat sendiri, apakah ada warga yang sudah pernah curhat, misalnya, bagus nih sekarang saya tempatku begitu, akhirnya saya bisa membelanjakan, bisa menyekolahkan atau apa? Apakah pernah ada yang seperti itu Pak? Baik, terima kasih. Jadi sampai kepada curhat atau memberikan mungkin perkembangan UMKM itu sendiri yang berada, mungkin laporan secara rutin itu tidak disampaikan, tapi paling tidak suasana lorong itu sendiri kita bisa lihat setiap saat, kita bisa bahwa suasana cerah atau ceria masyarakat yang ada di sekitaran lorong itu kelihatan nampak sekali sebenarnya, sampai kepada tingkatan harus bisa hasil dari UMKM yang ada kemudian bisa menyekolahkan anaknya. Saya kira belum sejauh itu karena kita lihat juga dengan perkembangan-perkembangan yang ada di potensi-potensi yang kita bisa kembangkan di masing-masing lorong wisata di Kecamatan Ujung Pandang. Ya minimal adem Pak ya, suasana di rumah ya. Oh iya. Apalagi sekarang lagi iklimnya panas Pak. Iklim cuaca yang begini ekstrim. Iya. Ya kita lihat saja perkembangan seperti perikanan, hampir mungkin ya ini yang kita selalu kembangkan dan kami selalu berinovasi. Alhamdulillah kami tetap bersinergi dengan dinas-dinas terkait bagaimana pengembangan tanaman-tanaman hijau sampai kepada perikanan-perikanan yang saya lihat sekarang ini, ikan-ikan hias saja yang dikembangkan ya, mungkin karena cuaca juga lah mungkin yang Baik ya, pendengar, Anda juga bisa berinteraksi dengan kami lewat line telepon 0821 3333 9440, dan kalaupun ada di antara Anda yang akan mencoba silakan. Halo. Sebelum saya ke Ibu Hawati nih. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Ki? Iya, saya Nuni di Petapunggawa. Oke, baik. Silakan Ibu Nuni, ada yang ingin disampaikan? Baru ada dua pembicara kita ini sehubungan dengan Longwis Hadelself. Iya. Ini saya mau tanya ya, ini Longwis Hadelself dengan tadi sudah disampaikan ya, tentunya apa yang bisa dilihat di Longwis tersebut oleh masyarakat yang berkunjung dari luar daerah tersebut. Nah, ini kalau boleh tahu ya, apa tentunya potensi ekonomi digital dari tersebut. Ya, terima kasih. Ya, terputus ya. Saya coba memahami dulu nih penelpon nanti. Bagaimana kemudian potensi yang ada ini bisa terus ditingkatkan. Ini kayaknya cocok memang ya dengan Ibu Hawati nih. Ibu Hawati ini ketua RT. Ya, betul, sekaligus juga adalah penanggung jawab Longwis Hadelself ya. Betul. Iya, ini kan pengurus UMKM. Pokoknya banyak jabatannya ini Ibu Hawati. Tunggu dulu, kita terima lagi telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Abdullah Sewang di Makassar. Dengan Pak Abdullah Sewang. Silakan Ki, Pak Abdullah Sewang. Iya, semoga lorong wisata ini bisa merata, jangan di satu titik saja. Ya, karena dikatakan tadi bisa menambah perekonomian.
Iya, supaya ini orang-orang bisa hidup dengan baik dengan lorong-lorong wisata ini. Jangan hanya satu titik saja lorong-lorong yang dikembangkan. Ya, semoga lorong-lorong yang ada di Makassar bisa difungsikan supaya orang bisa memperbaiki nasibnya. Ya, terima kasih. Semoga Makassar lebih jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdullah Sewang. Ini cukup menginspirasi ya. Kalau tadi disampaikan oleh Bu Tenri bahwa memang program pemerintah untuk pilot projectnya ini setiap kecamatan ada 7 lorong. Setiap kelurahan ya, setiap kelurahan ada 7 lorong yang kemudian dijadikan pilot project dan ini diharapkan bisa menularkan virus gitu ya yang sama. Baik, sekarang saya ke Ibu Hawati nih. Ibu Hawati, ini kan ada kecemburuan tahu lorong lain mau Tommy juga. Iya. Iya. Sukses, jangan cuma ada di Haders Live ya kesuksesan betul, ini iya. begitu. Nah, Bu Hawati, bagaimana kemudian Ibu mencoba memulai? Ini kan tadi Pak Amir sudah bilang, ini kan tempat parkir dulu ini. Alih fungsinya kan biasanya agak sulit biasanya dari awal ya. Bisa ndak dibikin ini seperti ini. Nah, bagaimana awalnya ketika Ibu Hawati akhirnya merasa cukup optimis untuk membuat kebun ini? Baik Bu, saya akan jawab pertanyaannya. Awal mulai itu di lorong Haderslev ini dulu itu kan gersang Bu. Setelah kami mengusul ke kelurahan dan dari kelurahan itu ke kecamatan, disitulah kami dibantu dengan dari pemerintah untuk diadakannya lorong wisata. Dan kita melihat wilayah yang ada di dalam lorong ini kan lahannya warga Bu, lahannya warga. Terus kita izin, dia memberikan kami luang untuk bagaimana caranya bisa kita menghijaukan itu, menanam dan setelah dari itulah dari kelurahan kecamatan dari pemerintah yaitu dari dinas ketahanan pangan memberikan kami mensupport kami tuh bibit, berapa bibit, ada rak-raknya, tanamannya, pupuknya. Disitulah kami bergotong royong bersama warga bersatu untuk belajar menanam. Dan sampai sekarang ini ya kita nikmati hasilnya. Iya, jadi dulu sama sekali sebenarnya tidak tahu menahu Iya, soal tanam-menanam begini iya, Ibu betul. ya. Mungkin tanaman bunga biasa saja yang Iya, biasanya tanaman ditanam. hias, iya. Iya. Nah, ini menarik Bu. Ini beberapa sempat di perjalanan dari depan menuju ke sini kami juga bisa melihat ada padi ya. Iya, betul. Iya, yang padi biasanya kita ketemu di sawah Iya, begitu ya, iya. luas. Ini ada di pot-pot seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya potensi itu sendiri? Itulah hebatnya pemerintah ya Bu ya. Biasanya kan menanam padi di sawah. Ternyata pemerintah punya ide. Bagaimana ya bisa nggak hidup padi di dalam lorong? Ternyata bisa Bu. Kami menanam di pot, di rak-rak, ternyata bisa. Kami juga sudah Panen Bu ya? ya panen sekitar 800 gram. Iya, jadi sekitar sudah bisa 40 memenuhi. pot. Iya. Sudah bisa memenuhi minimal makan sehari Bu Iya, ya di boleh, rumah boleh, ya. boleh. Iya, jadi ada ilmunya, Iya, tambahan betul. ilmunya, terus juga ternyata bisa menghasilkan. Ternyata bisa di lorong pun bisa kita bertani Bu. Iya. Nah, ini kan ada budidaya perkebunan, ada budidaya Iya. pertanian. Ini apa saja yang ada di sini, Ibu? Kalau di kebun kami ini Bu, ada tanaman cabai, ada bawang dayak, bayam Brasil, ada hidroponik, dan dari hidroponik ini kita menanam sayur pakcoy. Sayur pakcoy ini menghasilkan perekonomian dalam lorong ya, kepada saya itu ya dengan warga. Setelah kita menanam, lalu kita memetik, lalu kita olah menjadi es krim. Es krim itu kan kalau anak-anak itu Bu malas makan sayur, ya kita punya ide buatlah kita es krim supaya itu anak-anak bisa makan sayur. Gitu. Ya, ini ide brilian juga ya. karena makan sayur lewat es krim Iya, ya. betul. Seperti itu. Nah, menarik ini Ibu. Berapa lama sebenarnya produksi yang bisa dilakukan? Kalau berapa lamanya ya baru. Baru Iya, ya. setelah adanya ini tanaman hidroponik di lorong.
Nah, kalau menunggu pakcoynya berapa lama biasanya, Bu? Kurang lebih Bu. iya betul. Ibu Ika di Makassar. Oh iya, silakan Ibu Ika. Ya, saya tertarik sekali dengar ini dari tadi percakapannya, Bu. Tapi selain itu apa lagi yang bisa saya nikmati kalau misalnya saya jalan-jalan ke Lorwista? Mungkin itu saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, mau jalan-jalan ke sini selain yang diobroli ini, apakah lagi yang menarik? Kalau di Lorong Haderslev ini Bu, kami punya ada 16 UKM kuliner. Jadi potensinya itu di lorong ini kuliner, yaitu ada kue tradisional seperti jalangkote, ada kue sus, yang paling utama itu ada coto dalam lorong, coto Haderslev. Oke, jadi banyak Bu. Jadi kalau mau ke sini bisa langsung potensi wisata kuliner. Baik, kembali ke Ibu Tenri tadi. Ini terasa sekali bahwa ternyata ada peningkatan betul yang terjadi. Jadi wajar terjadi pergeseran peningkatan perekonomian Bu ya. Nah kira-kira untuk mendorong lorong lainnya, ini sehubungan dengan pertanyaan tadi. Bagaimana apa yang akan dilakukan lagi oleh pemerintah kota khususnya Kecamatan Ujung Pandang? Baik, mungkin kita akan bersinergi dengan semua pihak, diantaranya ketua RT, RW, ketua LPM, dan pelaku-pelaku usaha, misalnya sektor perhotelan yang ada di wilayah kami. Kita jika memungkinkan kita akan membuat sebuah forum di mana nantinya mudah-mudahan bisa menghasilkan sebuah market untuk UMKM-nya lorong-lorong kita, karena pada dasarnya warga itu mau berusaha, mau punya ilmu, asalkan jelas ujung-ujungnya punya nilai ekonomis. Jadi yang harus kita carikan memang solusinya adalah market dari produk-produk UKM mereka. Baik. Iya, baik. Jadi pada dasarnya ini bisa menularkan virus baik Bu ya ke lorong lain. Soalnya yang khawatir Bu tadi, jangan cuma satu titik, oh gitu ya. Jangan cuma Haderslev yang sukses gitu ya. Yang lain juga bisa jadi perekonomian bisa meningkat lebih tinggi lagi dengan kemudian target pencapaian lorong-lorong lain juga ikut terinspirasi begitu. Baik, Pak Amir. Kerja berat juga nih Pak Amir ini. Soalnya pemberdayaan masyarakat, Pak. Ya, Siap. apalagi kalau punya masyarakat yang mindsetnya ogah-ogahan begitu Pak Amir ya. Nah kira-kira ke depannya Pak ini mendorong juga tentunya lorong-lorong lainnya. Apakah juga sudah dilakukan langkah-langkah oleh LPM minimal yang ada di lurah-lurah kelurahan-kelurahan ini agar mereka juga tidak menjadi cemburu gitu dengan 7 lorong lainnya begitu. Baik, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan yang baik buat kami dan ini yang memotivasi kami juga bagaimana mengembangkan lorong-lorong yang ada di Ujung Pandang. Baik, secara kelembagaan sebenarnya kami selalu turun ke lapangan bersosialisasi, dan ketika ada kelompok-kelompok tertentu kami melakukan pertemuan-pertemuan untuk merubah mindset masyarakat, merubah dari diam kemudian bisa bekerja. Kemudian program-program pemerintah yang khususnya lorong wisata yang kita manfaatkan itu betul-betul bisa optimal. Misalnya contoh tanaman-tanaman yang jangka pendek seperti misalnya cabai, terong, itu senantiasa kami coba optimalkan itu, kemudian bagaimana proses sampai kepada pemasarannya. Cuman yang jadi masalah kami yang ada di lorong, kemudian ketika kami coba implementasi ke lapangan, khususnya untuk bagaimana melakukan kelompok-kelompok petani kota, istilah kami petani kota. Nah di situ biasa mereka bertanya, kami pengen berkembang, kami pengen seperti petani-petani desa yang berpindah menjadi petani kota. Cuman kami memang kadang ada batasan-batasan tertentu ketika masyarakat itu sendiri sudah mulai kita rubah mindsetnya, kemudian mereka sudah mulai bekerja. Nah kami kadang agak kekurangan tenaga-tenaga yang sifatnya ahli khusus untuk bagaimana produk-produk yang khususnya produk jangka pendek itu bisa berkembang dalam waktu-waktu dekat. Tapi alhamdulillah seluruh LPM jadi 10 kelurahan, termasuk saya juga salah satu ketua LPM di Kelurahan Mangkura, yang alhamdulillah diberikan mandat menjadi ketua FK LPM Kecamatan Ujung Pandang. Senantiasa kami selalu turun ke lapangan untuk memberikan
arahan, inovasi, bagaimana kita berinovasi yang baik sehingga yang 7 lorong perkelurahan itu betul-betul hampir bisa sejajar. Misalnya produk yang dihasilkan oleh lorong yang ada di Kelurahan Mangkura, paling tidak secara umum juga kelurahan yang lain bisa merasakan optimalisasi produk-produk, baik produk jangka pendek maupun UMKM-nya itu sendiri bisa meningkat. Saya kira itu yang sementara bisa saya sampaikan. Iya, ada juga yang sekarang namanya petani pengusaha, Pak. Jadi sepertinya ini Ibu Hawati sedikit lagi nih, jadi petani pengusaha. Ya, berhasil dengan produk UMKM-nya. Sebelum kita break, saya pengen tahu dulu ini apa di depan saya nih Kak sebenarnya Ibu Hawati. Ya. Ini es krim dan kita juga buat satu produk lagi dari sayur pakcoy itu Bu, Ya, keripik. Keripik Keripik ya, dari keripik. sayur pakcoy. Iya, ini dari sayur. Anak-anak bisa sehat. Baik, betul. kita lanjutkan setelah kita lewatkan yang berikut ini dulu. Satu persembahan. Show 1. Sehatkan Bu Hawati ya. Nah, selain perkebunan dan pertanian yang ada di sini, apalagi Bu budidaya yang dilakukan? Di belakang Bu Hawati saya lihat ada iya, kolam-kolam gitu ya. Betul Bu. Di belakang kami ini ada budidaya lobster air tawar dan itu kami dapat bantuan dari DP2 yaitu perikanan. Ya. Dan ada budidaya ikan koi di mana yang budidaya ikan koi itu sendiri dikelola oleh warga yang ada dalam lorong ini. Ya. Ya. Jadi sebenarnya oleh warga ya, Iya, dari semuanya. warga oleh warga. Iya. Dan kembali ke warga. warga. Iya, iya. Adakah hambatan Bu selama berproses seperti ini? Ya ada hambatannya itu warga yang ada di dalam lorong dan yang bekerja di kebun ini, yaitu hambatannya seperti itu Bu. Tanaman cabai itu kan sering didatangi hama. Oh ya. Iya. Iya. Jadi kalau kita betul-betul tidak bisa merawat ya mati. Tapi kalau kita betul-betul mau memperhatikan tanaman cabai itu, ya itu hama, mungkin pemerintah bisa membantu kami lagi bagaimana caranya untuk agar tanaman kami itu tidak kena hama. Begitu ya. Baik, ini hamanya setiap hari kelihatan Bu. Karena telaten Ibu Hawati iya. nih. Karena ini nanti pagi kenalan. sore disiram. Lama-lama kenalan hama nanti. Iya, Bu betul Hawati betul. ya. Iya.
Baik, jadi cabe, ada tomat juga Ada Ibu? cabe, ada tomat, ada Mm-mm. terong, Iya. Nah, ada ini kalau sayuran. iya, kalau sudah ada pisang di sini pohon pisang dan pohon ubi, kayak enak ini cobe-cobenya ya. Iya, betul, betul. Iya, jadi bisa jadi dibuka lagi warung sop ubi. Ini makin meningkatkan betul ya. Terasa enggak sih Bu Hawati setelah ini? Saya terasa karena Mm-mm. saya sendiri ya penanggung jawab lorong. Dulunya kan tidak pernah jual coto dalam lorong, Iya. tidak pernah jual es krim. Sekarang kita menjual dalam lorong itu coto, padahal Iya. kan di pinggir-pinggir jalan banyak coto. Iya, dan produknya itu bumbu-bumbunya Iya. gampang didapat ya. Iya, betul. Rempah-rempahnya. Iya. Baik. Nah, kembali ke Ibu Tenri dulu nih. Bu Tenri, ini tugas berat pemerintah kota ya lewat corongnya yang ada di kecamatan. Nah, bagaimana nih Bu? Tadi ada hambatan yang sudah disampaikan oleh Ibu Hawati bahwa kadang-kadang memang tantangan yang mereka hadapi ketika tanaman ini diserang hama. Kira-kira bagaimana komitmen pemerintah kota untuk bisa terus memberikan bimbingan terhadap mereka yang ada di lorong wisata? Baik, terkait masalah pemeliharaan budidaya tanaman yang ada di lorong, kami dari kecamatan insya Allah akan lebih intensif berkoordinasi dengan SKPD teknis dalam hal ini Dinas Perikanan dan Pertanian menjadi masalah dan mudah-mudahan sama-sama kita bisa atasi dapat menjadi masalah dan mudah-mudahan sama-sama kita bisa atasi dapatkan solusi. Sibuk ya, tapi ada waktu luang yang bisa digunakan dengan lahan minimalis yang dimiliki. Nah, kira-kira yang mungkin dari 15 kecamatan selalu disebut bahwa kecamatan Ujung Pandang ini menjadi kecamatan. Nah, alhamdulillah hampir dari kecamatan. Nah, alhamdulillah hampir dari 70 lorong yang ada di Kecamatan Ujung Pandang yang mungkin juga terlalu naif saya katakan bahwa itu sudah sempurna. Saya kira belum ada juga. Kita tidak perlu juga munafik bahwa 70 itu karena tergantung yang saya bilang lebih awal tadi soal tempat yang coba kita kembangkan, bagaimana kita memaksimalkan. Karena yang seperti tadi di awal katakan bahwa ini menjadikan kita proyek pilot. Kemudian bagaimana tanaman-tanaman hijau, apalagi yang berjangka pendek, yang bisa berproduksi dalam waktu dekat dan bisa menghasilkan masyarakat itu sendiri, sehingga itu bisa kita kembangkan. Belum bisa lakukan, kenapa? Saya kira kita sama-sama harus bisa mengerti bahwa potensi lahan kami memang belum memungkinkan